Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, hari ini Mama Mia akan eksplor ke Gua Liang Bangkai. Gua ini berada di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun jarak tempuh dari kota ke wilayah ini kurang lebih 37 km atau 1,5 jam perjalanan menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Baiklah teman-teman, doakan kami selamat sampai tujuan. Ikuti terus perjalanannya. Kurang lebih 1 km kita akan menemukan perjalanan dengan jalan yang masih berbatu ya teman-teman. Akses jalan ini berada di tengah perkebunan sawit. Kalian bisa lihat kanan kiri, di sisi kanan kiri ada perkebunan sawit dan perkebunan jagung, dan di sana sudah terlihat puncak dari gua. Dengan tokoh setempat, kenapa dia dinamai dengan Gua Liang Bangkai. Kita akan masuk ke sana lebih ke dalam gua. Yang perlu kalian bawa saat ke gua ini adalah senter, jangan lupa ya, senter penutup penerangan, kamera. Kalian bisa menggunakan kamera HP atau kamera DSLR seperti ini. Nah, ini kita sedang memasuki. Halo bos. Nah, ini teman-teman dari Kopi Ambar ya, komunitas fotografi dan gambar Kopi Ambar. Nah, ini teman-teman dari Kopi Ambar, Bang Aris, Bang Ujung, negara kita.
Tips untuk menaklukkan jalan seperti ini teman-teman, kita harus menggunakan teknik seperti ini kakinya. Nah, dengan kaki pijakan seperti ini, insya Allah kita tidak akan terjatuh karena medan yang licin. Perkenalkan, ini Mas Agus, teman kita yang menjaga wisata ini, salah satu kru wisata, pandu wisata Goa Liang Bangkai. Di lubang-lubang inilah ditemukan beberapa fosil yang sedang diteliti. Hal ini menandakan bahwa gua ini dulunya merupakan bagian dari peradaban masyarakat pada masa lampau. Kalian bisa lihat. Yang banyak sekali lubang ya, kanan kiri kalian bisa lihat. Ini adalah galian lubang fosil-fosil yang sedang diteliti. Nah, kalian harus tetap hati-hati ketika sedang melangkah di sini. Tetap lihat ke bawah karena ini ada lubang yang cukup dalam ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan rekan saya berasal dari pencinta fotografi dan gambar, yaitu dengan Bang Aris. Ini kalau menurut saya ya, karena ini posisinya lapang, kemungkinan di sini mungkin tempat berkumpulnya mereka melakukan aktivitas makan, berkumpul, pesta dan sebagainya. Makanya di sini ditemukan sebagian tulang-tulang, tapi bukan tulang manusia, tulang mungkin hewan-hewan buruan mereka ketika mengadakan pesta, karena sudah timbun ribuan tahun dan akhirnya dilakukan penelitian oleh dinas-dinas terkait gitu. Jadi kita bisa lihat ke lapangannya kan, jadi mungkin mereka melakukan pesta di sekitar sini. Teman-teman, kita sudah mengikuti penelusuran ya di dalam gua tadi. Medan di dalam gua tadi sangatlah gelap sekali. Itu saya tidak bisa mengambil kamera secara jelas. Itu saya hanya menyertakan fotonya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah keluar dari gua, yaitu tepatnya di sisi kanan gua. Di sini kalian bisa lihat banyak sekali galian lubang-lubang di sekitar saya. Seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa lubang yang ini menurut penduduk setempat, lubang ini adalah lubang bekas makanan ketika penghuni gua pada masa itu mengadakan pesta makan dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa galian lubang, ini adalah yang menguburkan beberapa tulang, kemudian sedang dilakukan riset. Kalian bisa lihat sangat cantik sekali ya. Ini guanya. Yuk kita telusuri gua yang di sebelah sana. Tips ketika kalian mengadakan petualangan di daerah seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, kalian harus sediakan senter ya, karena kita perlu penerangan di dalam gua. Kemudian
gunakan sepatu yang nyaman. Gunakan sepatu yang nyaman, yaitu jenisnya Keds, dan usahakan jangan yang berwarna putih atau terang, karena kita tidak tahu medan ya ketika di dalam goa, ataupun kita ketika menyelusuri medan yang berat, kita bisa menyesuaikan dan alhasil kita nyeker. Dan hari ini Mama Mia bersama tim, sebenarnya kami satu tim itu banyak ya, karena kita memisahkan diri. Ada beberapa alasan yang tidak bisa ikut ke dalam menyusuri gua. Untuk itu kita hanya melakukan penyusuran beberapa orang saja. Nah, goa ini terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Mantewe. Nanti kita akan ikuti lebih jauh lagi pada tanggal 16-17 penyusuran gua dalam momentum 17 Agustus. Yuk kita ikuti perjalanan berikutnya. Situs Goa Mantewe ini terdiri, di sekitarnya banyak goa ya teman-teman, ada sekitar 113 goa. Dan di dalam sana tadi kita bisa melihat goa yang bernama Goa Sumur. Kita sebenarnya pengen masuk ke dalamnya, cuman karena suatu hal saya nggak berani ya. Di situ di sebelah kanan kalian lihat ada goa 7 pintu. Goa 7 pintu. Nah, di sebelah situ kalian bisa lihat. Next time kita akan melakukan penelusuran lagi bersama tim. Bertemu lagi dengan Mama Mia hari ini di Goa Liang Bangkai, yaitu terletak di Tanah Bumbu, tepatnya di Desa Mantewe. Hari ini saya akan mewawancarai dua tokoh penting ya, yang tentunya nanti kita bisa bertanya lebih banyak tentang wisata Goa Liang Bangkai. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Hari ini kita akan berkenalan dengan Bapak yang ada di belakang saya. Aku Amin Anggarin ya. Ingat mama semua. Bertanya lebih banyak tentang wisata Goa Liang Bangkai. Bisa dijelaskan lagi sebenarnya penemuan goa ini bisa dikenal awal mula penemuan. Terima kasih. Ini kisah Liang Bangkai ini, Goa Liang Bangkai ini sebenarnya merupakan gua hunian. Jadi tidak diketahui mulai kapan diketemukannya. Karena dari sejak awal kami datang di Kalimantan sebagai orang Tran, termasuk dari teman-teman kami yang sebelum kami ada di sini, itu pun sudah mengerti di sini ada gua. Karena gua ini merupakan gua hunian. Istilahnya sejak dari dulu ini sudah merupakan gua yang ditinggali oleh manusia. Sehingga sampai sekarang pun gua ini pun sudah banyak diketahui orang. Hanya saja untuk dikenal sebagai wisata ini memang belum lama, karena mengorbitkan atau menyiarkan atau mempromosikan juga belum lama. Dimulai dari 2003 di awal sampai ke 2011 ini baru berada di lingkungan kami sendiri, dan mulai 2012 baru kami terdaftar di dinas. Sejak itulah baru dipromosikan. Seperti itu. Oke. Kalau setelah saya dengar ya, di Goa Wisata Liang Bangkai ini ada semacam fosil ya, fosil atau tulang-tulang itu Pak ya. Kalau boleh tahu itu tulang manusia atau bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Itu memang tulang manusia. Namun semenjak diketemukan oleh Balai Arkeologi, itu pun dari balai sendiri kesulitan untuk mengetahui usianya karena kolagen di dalam tulang itu sudah habis. Jadi terpaksa dari balai itu mengambil satu buah gigi yang dibawa ke Selandia Baru untuk diteliti, dan setelah dari sanalah diketahui usianya 4.950 tahun yang lalu. Jadi seusia itulah fosil atau kerangka manusia yang ada di Liang Bangkai. Dan pendukung yang lain juga ada.
Di liang bangkai ini dari penelitian arkeologi diketemukan beberapa senjata orang zaman dulu dan ternyata semuanya masih berupa batu. Jadi sehingga kehidupan manusia itu masih merupakan zaman batu. Seperti itu. Posisi saat ini tulang-tulang itu disimpan di mana atau kami bisa melihatnya di mana, Pak? Posisi daripada apakah bisa dilihat itu masih berada di tempatnya dan kami amankan karena kami tidak ingin itu rusak, sehingga tempatnya pun tidak kami beritahukan kepada masyarakat umum. Itu kami amankan supaya sampai saat ini jangan sampai ada pengunjung yang menuju ke situ karena penelitian itu belum selesai. Nah, insya Allah ke depan dari Balai Arkeologi masih akan meneruskan sehingga tuntas lah. Dan kemarin ada penyampaian kerangka bisa digali sampai diangkat apabila museumnya itu sudah siap. Seperti itu. Kalau boleh tahu siapa aja yang sudah meneliti kerangka itu sendiri atau gua itu sendiri? Itu dari Arkeologi Banjarbaru. Sementara itu nggih. Yang waktu itu diketuai oleh Bapak Bambang. Gitu ya. Apakah ada wacana untuk mendirikan semacam museum di sekitar ini, Pak? Kalau waktu arkeologi berada di sini memang menyampaikan itu memang harus dibuat museum. Tapi insya Allah ke depan dari Dinas Pariwisata Kabupaten maupun Provinsi bisa bekerja sama segera bisa mewujudkan museumnya sehingga penelitian bisa segera dipercepat untuk penggaliannya. Baik, terima kasih banyak sekali ya dapat kita gali dari. Mohon maaf tadi Bapak belum perkenalan, nama Bapak siapa nih? Terima kasih. Nama saya Imam Hamami dan di sini saya sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Darwis. Terima kasih banyak Pak informasinya. Nanti mungkin ini adalah trip pertama, ekspor pertama kami di sini untuk survei sekaligus pengenalan sedikit sekali yang karena waktunya terbatas mungkin nanti pada tanggal 16-17 saya akan wawancara lebih dalam lagi tentang sejarah gua dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kami minta waktunya sedikit untuk wawancara Bapak tentang gua ini Pak. Kalau boleh tahu Bapak bisa memperkenalkan diri? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Nursiono sebagai pemandu wisata Liang Bangkai. Dan saya di sini sebagai boleh dikatakan orang banyak dikatakan boleh juru kunci. Siap. Karena setiap orang memanggil saya katanya juru kunci. Sebenarnya itu bagi saya kurang lah, pemandu aja lah, kan gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya kalau mengenai gua, memang di sini ada 13 gua yang sudah kami buka, Bu. Di antaranya satu khusus untuk gua utama dan 2 7 pintu bisa, gua kelelawar, gua sumur, ceruk jamur, gua salju, dan gua landak, gua babi, gua candi, gua putri. Dan ada lagi yang di atas namanya gua kayangan dan lorong pupuk, ruang pengantin, puncak ada posisi 2, Bu. Itu yang sudah kami buka. Dan sudah yang biasanya pengunjung untuk mengarah mau jelajah. Oh, seperti itu ya. Ternyata banyak sekali ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, itu kan ada 113 gua ya. Setiap gua itu mempunyai cerita tersendiri ya? Tentunya. Memang ada. Kenapa kok dinamakan Liang Bangkai? Sebenarnya Liang Bangkai itu adalah yang posisi di dalam yang seperti sumur itu. Oh, ada gua sumur tadi ya, saya lihat ya. Yang makanya sampai sekarang yang sudah dinamakan gua sumur itu. Memang gua sumur itu bisa dijelajahi, bisa menembus posisi yang di ceruk jamur. Gitu ya. Memang di dalam gua itu banyak keunikan dan banyak tantangan. Contohnya seperti merayap dan memanjat itu. Setelah itu bisa langsung menuju ke gua babi, Bu. Tapi gua babi juga itu ada tantangannya, cuma merunduk. Setelah merunduk bisa keluar langsung menuju ke gua candi. Ada tantangan lagi yang memanjat pakai tali. Setelah memanjat kita menelusuri lorong-lorong gua
langsung merayap sedikit. Nah, pas posisi ada di dalam itu dari talakmit yang menyerupai candi, Bu. Gitu Masih ya. banyak seperti talakmit, talaktitnya. Kalau boleh tahu, ini kan setiap gua mempunyai nama ya Pak ya? Setiap gua itu memang mempunyai nama karena diambil dari ciri khas. Oh, Jadi seperti itu. di gua itu seperti 7 pintu. Kenapa kok dinamakan 7 pintu? Karena di dalam itu memang ada lubang 7. Jadi diibaratkan orang dari kejauhan, seandainya mau mengarahkan enak, jadi ada namanya kan. Contohnya seperti gua 7 pintu, gua salju, karena di dalam itu warna putih dan hawanya dingin. Makanya kita kan harus menyesuaikan apa yang kita temukan dan apa yang ada di dalam situ. Oh, Contohnya seperti seperti gua Putri. itu. Ya. Memang ada di dalam dari talakmit talaktipnya menyatu jadi satu, namanya siwar. Itu kalau disenteri dari 5 meter atau 6 meter hampir menyerupai perempuan. Gitu ya. Selain penamaan ini, apakah ada karakteristik misalnya seseorang yang memberi nama ini berdasarkan kejadian atau gimana Pak? Mungkin ada sejarahnya kayak legenda masyarakat setempat atau gimana Pak? Kalau Leang Bangke memang ada sejarah sedikit. Itu menurut cerita. Ya memang saya nggak tahu persis Bu ya. Ada cerita zaman dahulunya itu Leang Bangke itu di atasnya ada sarang waletnya. Itu kisahnya ada orang mencari sarang walet. Memang ada kecurangan sedikit dari kawannya. Itu setelah walet itu diturunkan, dijatuhkan. Nah, seperti kawannya itu curang, otomatis apa talinya diputus, akhirnya jatuh ke lubang, yaitu yang dinamakan lubang liang bangkai itu, yang posisi di dalam yang sudah ada tangganya itu. Yang gua sumur itu Pak ya? Ya, gua sumur itu sebenarnya liang bangkainya itu. Berarti memang ada mayat yang dibuang di situ Pak ya? Ya, yang jatuh Oh, dari seperti ngambil. itu. Oke. Tapi akhirnya mayatnya diketemukan atau gimana Pak? Kalau menurut itu Bu, saya kurang tahu persis karena apa ya, dibukanya itu sudah nggak ada mayat. Waktu dibukanya untuk dibuka untuk wisata itu belum ada mayat, nggak ada. Oh, seperti itu ya. Kecamatan Mantewe. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, ini adalah apa namanya, informasi tentang Gua Liang Bangkai bagian 1. Nanti insya Allah Mama Mia akan telusuri kembali, akan wawancara kembali dengan beliau berdua ini di sesi eksplor ke Gua Liang Bangkai pada bagian 2. Ada hal sedikit, nama Gua Liang Bangkai ini berada di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu di Desa Dukuh Rejo atau Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe. Baiklah teman-teman, ikuti terus channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama di sesi berikutnya. Sampai jumpa, salam. Terima kasih. Udah loyo, kecapean. Oke. Sorry.